Panduan biar lo nggak jadi budak corporate, playlist Get Rich Slow dari pria 100%. Oh ya, catatan ya bro, nggak semua karyawan itu budak corporate ya. Yang dimaksud budak corporate, itu adalah karyawan yang hidup dari gaji ke gaji. Nggak mencintai pekerjaannya, terpaksa banget kerja. Karena kalau nggak ngerjain kerjaan itu, nggak makan. Terutama buat lo yang masih muda, masih sekolah atau kuliah. Tips ini penting banget, biar nanti lo nggak terjebak dalam rat race. Kerja berat, sampai nggak bisa ngelakuin apapun selain kerja tidur. Pertama, lo wajib punya lebih dari satu skill yang menghasilkan uang. Idealnya, satu skill buat mendukung kerja kantoran, satu skill lagi buat kerja di luar kantoran. Bisa kerjaan freelance atau bikin bisnis sendiri. Pagi kerja di pabrik, malam freelance edit video. Kerja kantoran di perusahaan, tapi punya pemasukan tambahan dari channel YouTube. Ngajar di sekolah, sambil punya toko online. Ini memungkinkan lo untuk gak bergantung sama perusahaan bro. Gak merasa hidup dan mati lo ada di tangan perusahaan. Kalau lo kelihatan bergantung banget sama perusahaan bisa bersikap semena-mena sama lo bro. Bisa memperbudak, kasih imbalan yang sedikit banget buat kerjaan yang sangat keras. Jadi buat lo yang masih muda, wajib cari dan pelajari skill sebanyak-banyaknya ya bro. Jangan berpikir ijazah lo akan jadi kertas sakti yang menjamin masa depan. Faktanya buat cari kerjaan, skill, koneksi, dan pengalaman itu jauh lebih penting. Gue sendiri seumur hidup belum pernah secara resmi kerja buat perusahaan. Gak pernah ngerasain ngelamar kerjaan, bikin CV, ikut wawancara kerja, absen datang, absen pulang, itu gak pernah gue rasain bro. Gue bisa kerja dari mana aja sejak lulus SMA, keliling dunia sambil kerja. Ngerasain kuliah bukan buat cari kerjaan. Itu semua bisa gue lakuin karena gue punya skill setnya yang udah gue persiapkan bahkan sejak SD. Ini yang akan gue bahas di video Get Rich Slow selanjutnya. Balik ke topik. Poin kedua, biar nggak jadi budak corporate, lo wajib bisa nabung dan mengelola keuangan. Tujuannya apa? Biar lo nggak menggantungkan hidup sama perusahaan tadi. Gampangnya, dipecat pun nggak masalah karena lo masih punya aset dan tabungan. Masih ada waktu buat cari kerjaan atau bangun bisnis lain. Jadi, sesulit-sulitnya, semepet-mepetnya gaji lo harus cari cara buat bisa menyisihkan buat nabung. Sedikit dulu nggak apa-apa, yang penting udah jadi kebiasaan. Healing, seneng-seneng, self-rewardnya tahan dulu dikit. Paling nggak sampai tabungan darurat tercukupi. Poin ketiga, saat lo kerja di sebuah perusahaan, jangan cuma ngerjain kerjaan lo aja, tapi coba ambil ilmu dari tempat lo kerja. Pelajari gimana proses bisnis perusahaan itu, gimana perusahaan itu bisa menghasilkan uang, dan coba bangun relasi yang bagus sama orang-orang di dalamnya. Jangan anggap lo cuma sekedar kerja di sana, tapi juga sekaligus sedang belajar. Kalau cuma terima gaji, tapi lo nggak mempelajari ilmu apapun, rugi bro. Misal, lo kerja jadi driver online, manfaatkan sekalian buat belajar servis pelanggan. Gimana cara bikin penumpang nyaman, senyum, dan akhirnya mau kasih tips dan rating bagus. Di akhir, lo nggak akan cuma dapat duit sebagai driver, tapi nantinya juga bisa jadi ahli komunikasi, dapat ilmu terapan tentang customer service, bisa dipakai buat ningkatin pemasukan dan performa kerja, bisa buat jadiin konten, bisa juga buat diterapkan ke kerjaan lain, misal jualan. Kesimpulannya gini bro, mungkin di awal, lo kerja sebagai budak korporat dulu nggak apa-apa bro, tapi pastikan lo nggak terlalu nyaman ada di posisi itu, apalagi kalau lo ngerasa nggak suka, nggak sreg sama kerjaannya. Yang penting, kuasai banyak skill, punya aset dan tabungan, dan terus belajar dari tempat lo kerja. Lakuin secara konsisten, lama-lama lo akan bisa lepas dari jeratan perbudakan korporasi. Dan satu hal lagi, bersyukur bro. Ini akan bikin lo lebih mencintai pekerjaan lo, dan kalau lo udah cinta apapun pekerjaan lo nggak akan merasa diperbudak, dan bisa membagikan lebih banyak manfaat ke sesama manusia. Salam value man, semangat bro.